Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fitri Ramadhani, NIM 1814201113 dari Perbankan Syariah C semester 4 mata kuliah Manajemen dan Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan pertama yaitu mengenai pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional yaitu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai peran Bank Indonesia atau Bank Sentral terhadap pemerintah, yaitu yang pertama menjaga kestabilan moneter, di mana hal ini bertujuan untuk menjaga agar uang yang beredar di masyarakat itu tetap terjamin sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kedua yaitu menghitung uang yang masuk menghitung uang pemerintah yang masuk. Kemudian yang ketiga yaitu menerbitkan surat utang negara guna membiayai APBN, dan yang terakhir yaitu memberikan masukan, kemudian rancangan dan juga pertimbangan terhadap rancangan APBN dan memberikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan wewenangnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu tentang imbas atau dampak dari adanya COVID-19 atau virus corona ini terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya perbankan dan juga lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu kelangkaan terhadap kebutuhan pokok. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Cina merupakan penyuplai utama impor kebutuhan bahan pokok, kemudian kebutuhan bahan baku. Namun Indonesia telah melockdown Cina sehingga Cina tidak bisa mengimpor lagi bahan baku ataupun kebutuhan pokok ke Indonesia, sehingga Indonesia mengalami kelangkaan bahan baku. Dengan adanya kelangkaan ini akan mengkontraksi industri dalam memproduksi dan juga menambah dan juga menciptakan nilai tambah. Kemudian yang kedua yaitu derasnya capital outflow, di mana hal ini disebabkan karena banyak investor yang merasa panik dengan adanya krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Dengan banyaknya arus modal yang keluar dari pasar modal menyebabkan bursa saham di Indonesia itu anjlok sebesar 28%. Kemudian manufaktur di Indonesia juga akan kesulitan mencari bahan baku karena sebanyak 74% bahan baku diimpor dari Cina. Dan yang terakhir yaitu baru-baru ini Presiden Joko Widodo memberikan kebijakan mengenai perkreditan di Indonesia. Kebijakan yang pertama yaitu mengenai kelonggaran bunga dan angsuran selama 1 tahun bagi kendaraan ojek, kemudian supir taksi dan juga nelayan. Dan kebijakan yang kedua yaitu pengurangan bunga dan penundaan cicilan selama 1 tahun bagi UMKM bagi kredit di bawah 10 miliar. Permasalahan perekonomian di Indonesia ini tidak serta-merta membuat perbankan di Indonesia itu mengalami kemunduran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia, beliau menyebutkan bahwa fundamental Indonesia masih kuat dan industri perbankan juga masih sehat dengan cakupan modal sebanyak 23%. Kemudian stok uang tunai juga masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama 6 bulan ke depan. Selain itu, persentase gagal bayar juga tercatat rendah, yaitu berada di level 1,3% neto. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana seharusnya bank dan lembaga keuangan bertindak dalam menanggulangi COVID-19 ini. Nah, yang pertama yaitu bank harus menerapkan sistem layanan internet banking atau mobile banking, menjaga kestabilan barang melalui relaksasi impor guna memenuhi kebutuhan bahan baku, kebutuhan pokok, dan juga kebutuhan industri. Menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.